Halo guys, sebelumnya sorry gue buka dulu sebentar karena agak ribet nih Mas Bro ya. Kita baru sampai di lokasi kedua di mana ini adalah tempatnya PT Paco Aquina, dan setelah tadi kita sudah lihat pembuatannya dari steel, velg berbahan steel, dan sekarang kita akan lihat bagaimana sih setelah velg dibuat itu dites di sini quality controlnya kayak gimana. Dan kita lihat juga di sini udah banyak ada bahan-bahan untuk pembuatan velg alloy. Nah, langsung aja. Tadi kan kalian udah jelas sama Bro Widi juga udah dijelasin tentang velg steel yang ada di Paco itu. Dan sekarang kita akan lihat ke dalam bagaimana sih cara tesnya dan terus kontrolnya kayak gimana, dan ada tes apa aja sih di dalam itu yang bikin velg Paco ini adalah velg yang kualitasnya keren, kuat, dan langsung aja lah kita lihat dalam. So obvious, what the hell I admitted. You're the first one of your kind, not just one in a million. So we turn the lights out, turn the lights out. Usually doesn't hurt, I feel it again. Halo Mas Bro, kali ini gue lagi ditemenin sama, dengan Bapak siapa Pak? Farhan. Pak Farhan ya? Oke Pak, Pak Farhan ini di bagian dari divisi QR Dan net. Oh, dan lab, jadi lebih ke tes gitu Pak ya? Testing. Ya, testing. Jadi lebih bagian uji coba, dari uji coba material itu sendiri, kekuatan material, sampai uji, mungkin Bapak nanti yang lebih bisa jelasin, karena velg Paco ini itu velgnya itu brand lokal ya Pak ya. Paco Group ini ya brand lokal, tapi udah diterima di pasar internasional ya brandnya. Jadi kualitasnya itu memang udah nggak perlu diraguin lagi. Mungkin Pak Farhan boleh jelasin kok produk lokal kita itu ternyata bagus dan diterima di internasional. Nah itu karena standarisasinya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman kita semua. Ya. Jadi untuk produk-produk yang kita bikin di Paco, Iya. itu memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Standar. Dari standar customer Iya. terhadap tipe-tipe yang mereka bikin di sini. Oh, oke. Nah, jadi semua kebutuhan untuk velg, Iya. kemudian standarisasinya apa, kita mengikuti itu semua. Oh, jadi berdasarkan request. Ya, Jadi, misalnya oke. ada velg, suatu velg yang dibuat di sini, Iya. kemudian engineering akan mengeluarkan standarnya seperti apa. Oh, jadi kita punya standar juga, udah kita info dulu ke mereka. Mungkin Ya. ada menurut mereka kurang, harus lebih lagi. Nah, di sini biasanya penuhin gitu, Pak ya. Betul, kebutuhannya Oh. seperti apa. Kebutuhannya seperti apa. Terus kalau mungkin Pak bisa dijelasin nggak kalau proses dari tesnya itu ada tes apa aja sih yang dilakuin di sini, Pak? Soalnya dari kekuatan itu ada proses apa aja, terus kemudian terutama dari masalah finishing juga Pak. Nah finishing itu sendiri ada tes apa aja gitu kan, seperti itu mungkin boleh jelasin. Ini pertama dari material dulu ya. Oke. Oke, dari material, begitu material kita akan pakai untuk produksi, Iya. kita pertama cek dulu komposisinya. Komposisi. Ya. Oke. Begitu komposisi material sudah terpenuhi, kemudian baru kita bikin untuk bendanya. Baru oke. Nah, Ya. setelah bendanya jadi, benda itu kita uji di lab. Uji di lab. Oke. Ya, pertama uji kekuatan. Uji kekuatan. Ya, uji kekuatan itu kita ada drum test, Drum test, ada moment life test, moment life test, ada impact test. impact test. Tuh. Oke. Untuk drum test itu kita mensimulasikan velg itu dalam keadaan berjalan di kendaraan. Berkendara. Ya, Oh. dengan waktu tertentu, Iya. dengan beban tertentu. Oke. Itu pasti sesuai dengan yang udah di requirement standar Indonesia sendiri dan standar yang mungkin kalau di request dari Jepang atau di request dari negara lain berarti standar mereka ya. Sampai sekian mampu nggak? Oh, oke. Itu tadi drum test. Terus selanjutnya Pak, Ada kan moment life test. moment life test. Ya. Ya. Terus kadang disebut juga cornering ya. Jadi Cornering. simulasi untuk
ban itu atau velg itu kondisinya belok. Pas berkendara belok-belok. Ya, jadi, Oh. lagi berkendara, speed kita belok-belokin, kan Iya. akan menerima momen ya. Ya betul ya. Nah, itu kita simulasikan juga di tes untuk MLT. MLT. Iya. Oke, jadi kayak tiangnya itu kuat apa enggak nih pas belok-belok gitu Pak ya? Speednya itu kuat Iya. apa enggak? Oh ya. Pada saat beban tertentu, kecepatan tertentu, track nggak dia? Oh ya. Oke. Terus selanjutnya Pak yang ketiga tadi Yang ketiga adalah impact test. impact test. Jadi impact test itu velg ditimbangkan oleh beban dengan berat tertentu. Dihantam ya. Ya, Dari simulasinya itu seakan-akan velg pada saat kita jalan itu kena lubang. Oh iya kena lubang. Wah, Ya, oke. atau pada saat kita belok kita kena Trotoar. trotoar. Ya. Oh, jadi Kita sambil belok. simulasikan seperti itu. Oke, jadi pas ada tes yang memang di rata gitu kita timpa, Betul. ada juga yang posisi agak miring gitu Pak. Jadi Iya. takut nabrak trotoar gitu ya, lompat atau kena mungkin batu atau apa di jalan gitu kan Pak ya. Iya. Oke. Jadi semuanya harus lulus itu dulu Pak ya. Harus lulus. Iya. Dan setiap produksi juga pas lagi proses produksi itu juga ada. Masing-masing proses ada inspeksinya juga. Iya, Ada oh. standar yang harus dipenuhi. Oke. Kalau tidak memenuhi dari standar proses, dia tidak akan dialirkan ke proses berikutnya. Oh, jadi itu kan kalau tadi kan dari yang udah udah jadi gitu kan, udah jadi terus dites gitu kan Ya. Pak. Nah, tapi dari pas proses produksi juga itu ada proses. Pada saat mass production juga ada pengetesan di masing-masing pos. Iya, jadi hasil produksi yang di Pako ini benar-benar dipastiin dari setiap step by stepnya harus ngikutin standar yang ngikutin proses dan uji tes yang sesuai Pak ya. Betul. Yang udah ditentuin ya Pak ya. Nah, terus lagi ada tes yang untuk finishing tadi Pak ya. Nah, untuk finishing atau painting, untuk Painting, ya. visual. Ya. Jadi kita ada salt space test, Salt press test, ada dust test, ada charge test, kemudian ada humidity test. humidity test. Ya, nah semuanya itu lebih ke performance painting kita seperti apa. Oh, kualitas cat lah ya, Kualitas bahasa cat, ininya ya. ya. Yang pertama tadi kayak mungkin kayak kecipratan garam, garam gitu ya. Soalnya kan di Indonesia kan juga ada mungkin rumahnya di deket pinggir laut atau apa, jadi airnya itu kan mungkin mengandung garam gitu kan. Oke, terus selanjutnya tadi Gas itu kita kasih tambahkan sedikit asam. asam. Ya. Oke, Kemudian di humidity test. humidity test. Ya, Iya. kelembapan lah ya. Kelembapan ya, karena setiap kelembapan udara di setiap wilayah itu biasanya beda-beda ya Pak ya. Oke, berarti kalau untuk velg yang diekspor gitu kan, itu juga nyesuaiin kelembapan yang ada di sana berarti Pak. Oke. Iya. Oke, soalnya nih, Pak Explore ya baru tahu semua ya. Jadi kalau velg-velg kualitas yang Pako Group ini produksi, itu dari pengalaman kita itu jarang sekali, mungkin nggak ada, sampai belum pernah ada, tapi saya mungkin belum tahu, tapi atau ya takutnya kalau ngomong nggak pernah ada kan takutnya salah juga. Jadi dari pengalaman kita sih belum pernah nemuin yang keluar bintik jamur gitu. Jadi itu pastiin bahwa barang yang di Pako Group produksi ini memang punya standarisasi yang secara internasional lah. Jadi bukan cuma standar lokal di Indonesia khususnya ini. Jadi kita perlu berbangga kita punya produsen dan brand lokal yang sudah diterima secara internasional produksinya. Gitu Mas Bro. Jadi di situ mungkin ada lagi Pak, mungkin yang nilai plus lain Pak dari Pako Group ini Pak. Nah, so far ini murni karya Anak bangsa. ya mungkin untuk beberapa kita dari lain ya, tapi Iya. untuk yang aftermarket dan lain-lain Iya. kami ada kontak. Iya, jadi velg-velg aftermarket yang diproduksi di Pako ini memiliki kualitas seperti atau sama dengan yang kualitas OEM, betul Pak ya? Ringkasnya mungkin seperti itu ya. Jadi kita harus berbangga sebagai kita warga negara Indonesia, kita tinggal di sini, kita punya brand dan punya produk lokal yang memang mempunyai kualitas yang internasional dan sudah diterima secara internasional. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk membeli atau memakai produk-produknya dari Pako Group ini Pak ya. Oke, seperti itu Mas Bro. Ya, mungkin dari kita sekian. Mungkin kita akan lihat proses-proses selanjutnya mungkin yang biar bisa menambah pengetahuan Max Bro semua. Terima kasih. I waited for the night to fall in love. It's how you really know I fucked it up. Like just a little lie is all it was. It's all it was.
Avi, what the hell I admit it. You're the first one of your kind, not just one in a million. So we turn the lights out, turn the lights out. Usually doesn't hurt, I feel it getting worse. I'm underneath your spell, waiting for the night to fall in love. That's how you really know I fucked it up. It's just a little lie, it's all it was, it's all it was. I should've known I was in it. You're the kind who spits them out when you be done, know you're sinning. I'm your sacrificial lamb, you the one